Bab 1606. Kudengar kalian ingin bertarung dalam kelompok. Menyerah tanpa membunuh. Mileye memiliki garis-garis hitam di seluruh wajahnya. Jika dia menyerah, dia mungkin akan dipotong hingga berkeping-keping. Belatimu tiba-tiba bertanya lagi, "Kamu benar-benar datang sendiri?" Mileye mengangguk, "Ya, datang sendiri." Mendengar apa yang dikatakan Mileye, semua orang di lapangan tiba-tiba menjadi aneh. Orang ini datang untuk menghancurkan alam semesta Aula Dewa sendirian. Semua orang mengira mereka salah dengar. Mileye memandang Belatimu, ada begitu banyak orang di Aula Dewa. Belatimu berkata dengan lembut, "Itu hanya sebagian, masih ada beberapa yang belum muncul dalam kegelapan." Mileye ragu-ragu, lalu berkata, "Apa yang harus aku lakukan sekarang?" Belatimu berkedip, "Apa tujuanmu datang?" Mileye berkata, "Hancurkan alam semesta Aula Dewa." Belatimu tersenyum dan berkata, "Coba maju." Mileye. Saat ini, Belatimu berkata lagi, "Apakah kamu tidak menerima transmisi suaraku?" Mileye sedikit bingung, transmisi suara apa? Setelah berpikir sejenak, Belatimu menggelengkan kepalanya dan tersenyum, "Tidak ada." Mengatakan itu, dia melirik Mileye, "Karena kamu di sini. Ayo lakukan." Setelah dia selesai berbicara, dia akan mundur. Mileye tiba-tiba berkata, "Belati, aku akan memberimu sesuatu, apakah kamu menginginkannya?" "Tidak mau." Sebelum Belatimu dapat berbicara, Linen tiba-tiba berjalan ke Belatimu. Dia menatap Mileye dengan dingin, "Apa kamu tidak mengetahuinya? Kamu dan kami adalah musuh bebuyutan. Apakah kamu mencoba menghasut pemberontakan terhadap kami dengan mengirimkan barang dari musuh bebuyutan?" Mileye melirik Linen dan berkata sambil tersenyum, "Nona Linen, halo." Linen memandang Mileye dengan dingin, "Aku tidak mengenalmu dengan baik." Mileye tersenyum, lalu menatap Belatimu, dan Belatimu berkedip, "Apa?" Mileye merentangkan telapak tangannya, lalu sebuah pisau terbang muncul di tangannya. Melihat pisau terbang ini, mata Belatimu langsung berbinar, itu adalah benda ilahi. Dan itu juga tingkat yang sempurna. Linen melirik pisau lempar, ragu untuk berbicara. Hal semacam ini, bahkan Aula Dewa alam semesta juga hanya punya sedikit. Bagaimana orang ini mendapatkannya? Mileye terkekeh, "Aku membayar ini dengan nyawaku." Belatimu memandang Mileye, "Gunakan hidupmu." Mileye mengangguk, dan berkata dengan serius, "Aku hampir mati hanya untuk mendapatkan pisau lempar ini." "Sungguh." Belatimu memandang Mileye, "Mengapa memberikannya padaku? Aku telah membunuhmu." Mileye hendak berbicara, ketika Linen di sampingnya tiba-tiba berkata, "Jangan mencoba mengajaknya, dia tidak akan bersamamu." Mileye tertawa, "Aku akan memberikannya jika aku menyukainya, tidak banyak alasan." Setelah selesai berbicara, dia memandang pejabat dewa dan yang lainnya di kejauhan, lalu berkata sambil tersenyum, "Sejujurnya, aku, Mileye, datang ke sini hari ini untuk menghancurkan Aula Dewa. Hancurkan alam semesta Aula Dewa." Semua orang memandang Mileye tanpa bicara. Pejabat dewa menggelengkan kepalanya, "Lelukonmu sama sekali tidak lucu." Mileye dan yang lainnya mengacungkan pedangnya ke pejabat dewa. "Pejabat dewa, kudengar kamu adalah sosok nomor 2 di alam semesta Aula Dewa, aku menantangmu." Pejabat dewa. Di arena, semua orang menggelengkan kepala. Pejabat dewa. Puluhan ribu tahun yang lalu, dia telah mencapai puncak alam fana, bahkan dikabarkan telah melampaui keadaan alam fana. Dan bagaimana dengan Mileye? Tidak peduli seberapa kuat dia,
Bisa dibilang dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk menantang pejabat dewa. Pada saat itu, seorang pria berbaju hitam tidak jauh dari sana tiba-tiba berkata, "Kamu tidak memenuhi syarat untuk menantang pejabat dewa, biarkan aku bermain denganmu." Mileye tiba-tiba menghunus pedangnya, lalu menariknya kembali. Tes. Kepala pria berbaju hitam itu terbang keluar tanpa suara. Pilar darah. Pembunuhan instan. Melihat pemandangan ini, ekspresi Master Alam Semesta Aula Dewa semuanya berubah. Pejabat dewa memandang Mileye, alam fana. Begitu Mileye bergerak, semua orang melihat kedalaman kekuatannya. Meskipun dia penuh dengan pikiran, dia tidak bisa menyembunyikannya sama sekali. Alam fana. Jika Mileye tidak layak mendapat perhatian mereka sebelumnya, maka sekarang berbeda. Alam fana. Tingkatan alam ini jarang ada di alam semesta aula dewa. Kedua gadis itu, Belatimu dan Linen, sangat terkejut saat ini, terutama Belatimu. Dia tidak menyangka pria ini sudah menerobos alam fana. Bagaimana dia menerobos? Belatimu agak bingung, bukankah ini berarti dia tidak bisa menggertak orang ini di masa depan? Mileye tersenyum dan berkata, "Pejabat dewa, jika menurutmu aku tidak memenuhi syarat untuk melawanmu 1 lawan 1, tidak apa-apa." Saat dia berbicara, dia mengarahkan pedangnya ke orang yang memegang pedang di antara dua utusan Yin dan yang di kejauhan. "Ayo bertarung 1 lawan 1. Kultivator pedang vs kultivator pedang. Kultivator pedang vs kultivator pedang." Belatimu melirik Mileye, dengan ekspresi aneh di wajahnya, pria ini sedang bermain trik lagi. Karena dia tahu bahwa Mileye memiliki fisik yang sangat istimewa dan kebal terhadap pedang. Pejabat dewa jelas mengetahui hal ini juga. Dia memandang Mileye, "Kamu memiliki fisik yang istimewa." Pada saat ini, utusan yang memegang pedang tiba-tiba berkata, "Aku menerima tantanganmu." Pejabat dewa sedikit mengernyit. Dia menoleh untuk melihat utusan yang menggelengkan kepalanya, dan energi misteri mentransmisikan suara. Orang ini memiliki fisik yang istimewa dan kebal terhadap semua energi pedang. Kalau kamu lawan dia, kamu akan kalah. Kultivator pedang tampak tenang, "Coba." Saat dia berbicara, dia menatap Mileye, pedang keluar. Mileye tidak punya omong kosong, langsung saja menghunus pedang. Pedang hidup dan mati. Setelah bergerak, dia akan melakukan yang terbaik. Di kejauhan, kultivator pedang juga tiba-tiba menghunus pedangnya pada saat Mileye menghunus pedangnya. Tidak ada energi pedang, tidak ada cahaya pedang, apalagi jiwa pedang. Pedang biasa. Satu pedang seperti harimau yang menerkam mangsanya dan pedang lainnya setenang perawan. Gaya pedang Tao dari keduanya benar-benar berbeda. Namun, tak satu pun dari mereka memilih untuk mundur, tetapi memilih untuk menghadapi tenda gandum. Duar. Sepotong cahaya pedang tiba-tiba meledak dari lapangan, dan Mileye kembali ke posisi semula. Sementara kultivator pedang tetap diam. Jelas, Mileye dirugikan dalam konfrontasi ini. Ini juga normal, lagi pula dia baru saja mencapai alam fana dan kultivator pedang itu sudah mencapai alam fana puluhan ribu tahun yang lalu. Setelah memukul mundur Mileye dengan pedang, kultivator pedang itu tiba-tiba menghilang di tempatnya. Tes. Ruang hampa di depan Mileye tiba-tiba terbuka. Mileye terlihat tenang, dan memblokir pedang horizontal. Duar. Mileye gemetar hebat dengan pedang di tangannya. Dia mundur 100 kaki jauhnya, tetapi sebelum dia bisa berhenti, pedang lain datang. Mileye tiba-tiba mengecilkan pupilnya, ada sedikit kepanikan di wajahnya. Tepat ketika semua orang mengira Mileye akan melawan, Mileye tidak melawan, dan membiarkan kultivator pedang menusuk dadanya. Tes.
Mileye langsung ditusuk oleh pedang, tetapi kultivator pedang itu kembali ke posisi semula. Pada saat ini, lengan kanannya hilang. Melihat pemandangan tersebut, rona wajah para empu alam semesta dan aula dewa di arena tiba-tiba berubah. Karena mereka mengetahui bahwa Mileye tidak ada hubungannya dengan alam asli, dia langsung menyerap pedang-pedang kultivator. Bisa menyerap pedang. Di arena, raut wajah para master alam semesta dan aula dewa itu tiba-tiba menjadi aneh. Fisik seperti apa pria ini? Mileye menarik napas dalam-dalam, penyerapan barusan benar-benar menyegarkan. Semakin kuat pedang kultivator pedang, semakin baik untuk diserap. Tentu saja, di level ayah, jika dia menyerap pedang level itu akan sangat keren. Di kejauhan, kultivator pedang menatap Mileye, fisik yang luar biasa. Mileye menatap kultivator pedang dan berkata sambil tersenyum, "Apakah kamu masih mau maju?" Kultivator pedang itu menggelengkan kepalanya, "Aku bukan lawanmu." Setelah berbicara, dia melangkah ke samping. Tetapi pada saat ini, wanita yang memegang pisau itu tiba-tiba muncul di depan Mileye. Dia menatap Mileye, tanpa basa-basi, hanya mengangkat tangannya dan mengayunkan pisau. Pisau ini secepat guntur dan kuat, sebelum Mileye melihatnya dengan jelas, cahaya pisau sudah terpotong di depan matanya. Mileye bereaksi dengan cepat, dan pedang horizontal adalah blok pertama. Duar. Mileye mundur ratusan kaki dalam sekejap, tetapi sebelum dia bisa berhenti, sebuah pisau memotong langsung dari atas kepalanya lagi. Mileye tidak terus menghindari pisau itu, tetapi pedang itu menusuk keluar, dan gaya permainan yang sama. Tapi utusan Yin tidak memilih untuk mati bersama Mileye, pedangnya dibelokkan, lalu tersapu. Duar. Pedang Mileye dipotong terbuka, dan kemudian, dia memanfaatkan momentum itu dan menebas wajah Mileye. Sambungan kedua pisau dilakukan sekaligus. Mileye masih tidak memilih untuk memblokir. Momentum wanita itu terlalu ganas. Jika dia memilih untuk bertahan, dia akan selalu pasif. Namun, dia tidak menggunakan benda asing. Dalam seketika, tangan kanannya tiba-tiba terlepas, dan pedang itu terbang tiba-tiba, menusuk bagian belakang leher wanita itu dengan jarak yang sangat aneh. Pedang hati plus jurus pedang kematian. Kecepatan pedang ini tidak lebih lambat dari pisau wanita. Itu masih cara untuk mati bersama. Jika pisau wanita itu jatuh, itu bisa mengenai Mileye, tapi dia juga akan tertusuk oleh pedang Mileye. Wanita itu tetap tidak memilih untuk binasa bersama Mileye, karena dia tahu bahwa Mileye kuat dalam tubuh fisik. Mileye mungkin akan memaksanya untuk membunuhnya, tetapi dia tidak akan pernah bisa menanggung tusukan pedang Mileye ini. Wanita itu segera menghentikan pisaunya. Duar. Pedang terbang Mileye langsung diblokir, tetapi saat berikutnya, pedang itu kembali langsung ke tangan Mileye. Mileye hendak menghunus pedang, tetapi wanita itu mengambil langkah besar ke depan, menebas dengan pisau di kedua tangan, alam terobos. Dengan satu pukulan, langit terbelah. Dihadapkan dengan pisau yang menakutkan ini, Mileye masih tidak memilih untuk mundur, tetapi menebas ke depan dengan pedang. Dengan satu pedang, momentumnya seperti semburan gunung, dunia tidak tahan. Momentum pedang. Inilah yang dia sadari saat menghadapi pejabat dewa sebelumnya. Pergilah dengan pedang, tidak peduli hidup atau mati. Duar. Ruang hampa di depan Mileye dan wanita itu tiba-tiba meledak, keduanya mundur dengan keras pada saat yang sama. Ruang hampa di sekitar mereka runtuh sedikit demi sedikit. Di kejauhan, Nanayan tiba-tiba berbisik, "Pulihkan." Suara itu jatuh, ruang hampa di sekitarnya segera kembali normal. Pada saat ini,
Cahaya pedang dan cahaya pisau yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di kejauhan. Ruang hampa yang dipulihkan sekali lagi terfragmentasi. Setelah beberapa saat, Mileye berpisah dari wanita itu. Setelah Mileye berhenti, dia merentangkan tangan kanannya, dan sebuah pedang muncul di tangannya. Pedang hati. Di kejauhan, wanita itu memegang pisau di tangan kanannya dan menunjuk ke bawah, menatap Mileye dengan dingin, dengan jiwa pertarungan di matanya. Mileye hendak menyerang lagi, tapi pada saat ini, pejabat dewa tiba-tiba berkata, "Sudah selesai." Mileye memandang ke arah pejabat dewa. Pejabat dewa memandang ke arah Mileye, "Sesi pendahuluan sudah selesai. Sekarang, kita akan bertarung kelompok." Setelah selesai berbicara, dia melambaikan tangannya, lalu selusin bayangan tiba-tiba bergegas menuju Mileye. Pertarungan kelompok. Wajah Mileye menjadi muram. "Kamu benar-benar tidak tahu malu, kamu benar-benar mengeroyok." Pejabat dewa tanpa ekspresi, "Kamu juga bisa memanggil orang." Mileye terdiam. "Aku bisa panggil siapa?" Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari kejauhan. "Kudengar kalian ingin bertarung dalam kelompok." Bersambung.